Salam sejahtera kita semua. Pada bagian ini kita akan pelajari kembali tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana HAM itu dalam pandangan gereja dan dalam terang kitab suci. Ini yang mau kita lihat pada materi berikut ini. Bagaimana gereja memahami hak asasi manusia dan bagaimana juga kitab suci melihat hak asasi manusia. Dalam materi ini, apa yang akan kita lihat setelah mempelajarinya nanti, maka saya harap kita mampu melihat menjelaskan kasus HAM di Indonesia, kemudian bagaimana hak asasi manusia itu dalam terang kitab suci dan ajaran gereja, lalu menjelaskan perjuangan gereja terhadap penegakan HAM. Ini mau saya sampaikan pada kita dalam materi pembelajaran ini. Isu pelanggaran HAM di Indonesia sering menjadi sorotan baik di dalam maupun di luar negeri. Pelaksanaan pelanggaran HAM di Indonesia itu menjadi sebuah sorotan baik itu dari negara-negara asing maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap penganut agama dan keyakinan minoritas oleh kelompok-kelompok tertentu menjadi hal biasa saja. Memang ini bisa kita lihat bagaimana kekerasan kemudian pelanggaran HAM dalam keagamaan itu sangat banyak. Aparat negara yang sejatinya harus melindungi rakyatnya tidak bisa berbuat banyak, sehingga kasus yang sama sering terulang kembali. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya dalam bidang keagamaan. Ini tidak bisa diusut oleh aparat negara. Kenapa? Karena memang begitu banyak tekanan yang harus diterima karena berkaitan dengan agama. Sehingga apa? Pelanggaran-pelanggaran HAM itu sering terjadi dan berulang-ulang kembali terjadi. Begitupun dengan kasus-kasus lain seperti penghilangan nyawa penggiat HAM seperti Munir ya, sampai sekarang kasusnya ini, kasus pembunuhan terhadap Munir ini belum selesai dan masih misteri sampai sekarang. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Jadi, menyangkut kasus HAM, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya, itu juga banyak yang terjadi di Indonesia. Nah, kasus-kasus HAM ini tentunya harus dituntaskan, sehingga sering terjadi banyak demonstrasi untuk pelanggaran-pelanggaran HAM. Bagaimana pandangan gereja? Ajaran sosial gereja menegaskan, ASG ya, ajaran sosial gereja itu menegaskan, karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senantiasa diakui. Artinya apa? Ya, GS 29 ini, Gaudium et Spes nomor 29 ini menekankan bahwa manusia itu mempunyai jiwa berbudi, kemudian diciptakan menurut citra Allah. Yang pertama karena memiliki jiwa, kemudian diciptakan menurut citra Allah, kemudian mempunyai kodrat dan asal yang sama, kemudian ditebus oleh Kristus, mempunyai panggilan untuk tujuan yang ilahi, maka manusia itu mempunyai kesamaan hak asasi. Ini itu harus diakui. Ini yang dikatakan oleh Gaudium et Spes nomor 29 ini. Dari ajaran tersebut tampak jelas pandangan gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Jadi manusia sebagai ciptaan Allah itu melekat dalam dirinya hak asasi yang menjadi keistimewaannya yang harus dihargai. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Jadi HAM ini bukan sesuatu yang diberikan, tetapi ini dimiliki oleh setiap orang sejak dia lahir, karena dia seorang manusia. Artinya apa? Setiap manusia sejak dia lahir atau sejak dalam kandungan ibu, dia sudah memiliki
hak asasi itu melekat dalam dirinya. Hak itu bersifat asasi bagi manusia, karena kalau hak itu diambil, ya, jika hak itu diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Jadi hak asasi itu menandakan bahwa dia manusia. Kalau hak asasinya itu diambil, maka dia tidak dapat lagi hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan atas segala aturan hukum. Jadi, hak asasi ini ya, menjadi tolak ukur dan pedoman yang harus dibuat untuk penegakan hukum. Jadi HAM itu di atas aturan hukum. Ini yang harus kita pahami. Lalu gereja mendesak dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa, ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Artinya apa yang dikatakan oleh gereja ini? Bahwa gereja itu mendesak penghapusan bentuk diskriminasi, baik karena berbeda sosial, kebudayaan, ya, atau karena jenis kelamin, atau karena warna kulit, karena berbeda suku, atau keadaan sosial, bahasa, ataupun agama. Jadi, walaupun berbeda agama, memiliki perbedaan dalam bahasa, keadaan sosial, itu tidak harus melahirkan bentuk diskriminasi atau pelanggaran HAM. Bentuk diskriminasi itu, yang menurut gereja itu berlawanan dengan kehendak Allah. Kita lihat dalam sejarahnya perjuangan gereja dalam menegakkan HAM antara lain melalui terbitnya Ensiklik Mater et Magistra. Kemudian ada ajaran sosial gereja Pacem in Terris. Ini sudah kita lihat dalam ajaran sosial gereja. Di sini ajaran sosial gereja ini mulai berbicara tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua berulang kali berbicara mengenai hak asasi manusia, terutama dalam Konstitusi Gaudium et Spes, kemudian Dignitatis Humanae. Ya. Jadi tahun 1974 Panitia Kepausan Justitia et Pax itu menerbitkan sebuah kertas kerja gereja dan hak-hak asasi manusia. Ini hanya sekedar pemahaman mengenal ajaran-ajaran yang dilakukan oleh gereja. Komisi Teologi Internasional mengeluarkan sejumlah tesis mengenai martabat dan hak-hak pribadi manusia. Ini pandangan gereja, dokumen-dokumen gereja berkaitan dengan asasi manusia. Lalu bagaimana pandangan kitab suci? Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita lihat di Perjanjian Lama, dapat kita melihat bahwa orang miskin dan yang tak berdaya mendapat perhatian khusus bagi Tuhan. Mereka dikatakan ini orang-orang lemah, orang tertindas. Ya. Maka hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya dalam masyarakat. Jadi kewajiban kita, ini menurut ajaran kitab suci Perjanjian Lama, kewajiban kita itu memperjuangkan hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat. Berbeda dengan sekarang, orang lemah justru yang kita tindas. Orang kuat karena kita tidak mampu menindas, akhirnya kemudian kita biarkan atau kita menghormati. Sementara orang yang tidak memiliki kekuatan, orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, itu kita tindas. Sudah lemah ditindas juga. Dasar perjuangan adalah tindakan Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai hak dan kekuatan. Artinya apa? Sama seperti Tuhan yang selalu melindungi kita, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, begitu juga kita seharusnya melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan.
dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 10 ayat 1-2, itu dikatakan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Di sini dikatakan bagaimana Yesaya itu mengutuk orang-orang yang menetapkan ketetapan peraturan-peraturan yang tidak adil, kemudian secara tegas juga dikatakan di sana, ya, yang mengeluarkan keputusan-keputusan lalim untuk merebut hak orang-orang sengsara, orang-orang lemah, dan juga merampas hak atau milik janda-janda dan agar dapat menjarah milik anak-anak yatim. Ini mengatakan bagaimana sebenarnya kitab suci Perjanjian Lama itu, ya, dengan tegas menolak, mengutuk segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dalam Perjanjian Baru dikatakan Yesus berani berdiri pada pihak yang kurang beruntung, pendosa, orang miskin, kemudian wanita, orang sakit, dan orang-orang tersingkir, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Nah, sini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya Yesus juga itu sangat menekankan pembelaan hak asasi manusia terhadap orang-orang yang lemah, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kemudian orang sakit, orang pendosa. Dengan semangat kasihnya, ya, yang tanpa pamrih, Yesus rela membela mereka yang tidak mempunyai pembela. Ia berani menghadapi berbagai tantangan bagi mereka yang harus mendapatkan perlakuan yang wajar sebagai pribadi, baik wanita maupun laki-laki. Disinilah Yesus kemudian berjuang untuk mempertahankan, menghargai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu orang lemah maupun orang-orang yang berdosa. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita melihat pewartaan, sikap dan tindakan Yesus berpihak pada kaum miskin pada zamannya. Yesus tidak mengucilkan dan membenci para penguasa dan kaum kaya. Namun, ia sering menyerang para penguasa agama dan penguasa politik yang memperberat hidup orang-orang kecil yang tidak berdaya. Di sini Yesus mengajarkan, ya, menegaskan bagaimana dia membela kehidupan orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, dan orang-orang yang kecil. Yesus mengajak orang-orang kecil untuk mengatasi kekurangan dan kemiskinan mereka dengan rela untuk saling membagi dan saling memberi. Mereka harus solider satu sama lain. Kekurangan dan kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat disebabkan oleh keserakahan segelintir orang yang berkuasa dan orang yang kaya. Ajaran sikap Yesus ini dihayati oleh para pengikutnya, yaitu umat perdana yang hidup pada awal gereja. Di sini kita lihat bagaimana Yesus itu berjuang untuk menghargai hak asasi manusia, mengajak setiap orang untuk dapat bertindak sesuai dengan hak asasi yang dimilikinya, sehingga orang lemah, orang miskin itu terlindungi. Lalu penutup pada bagian ini, saya harap kita mampu untuk melihat apa yang ditekankan Yesus dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kita melihat pertama apa ajaran gereja yang termuat dalam ajaran sosial, kemudian yang kedua kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang hak asasi manusia. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan banyak